Gengs, balik lagi dengan admin Ponsel Capital. Kali ini akan membahas pergerakan IHSG untuk Senin besok dan saham-saham pilihan yang paling banyak di request oleh teman-teman, yaitu KF, INAF, dan BRIS. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan IHSG. Oke, untuk IHSG perdagangan Jumat lalu kemarin sempat close di 6.373 sesuai prediksi Ponsel Capital di video sebelumnya ya. Jadi IHSG gagal menembus resist 6.470 yang di garis merah. Kenapa 6.470 jadi resistance? Kalau kita lihat historisnya teman-teman ya. Kalau kita lihat historis ini memang 6.470 itu level kunci ya. Jadi ini kalau kita lihat 2018 ketika IHSG all time high dan membentuk pola double top hingga koreksi, itu memang di sini sempat koreksi ketika all time high 2018 koreksi dan ingin melanjutkan kenaikan, namun terpentok di garis merah atau resistance 6.470. Nah, lihat ini yang di lingkaran kuning ya. Itu dia nabrak di sini tapi nggak kuat, lanjut turun ya, turun terus konsolidasi lama, mencoba lagi, tabrak lagi, sempat breakout cuman ternyata tidak kuat, turun lagi, coba naik lagi, turun lagi ya, sampai percobaan kedua ini 2019 ya. Jadi dia coba break lagi resistance-nya 6.470 tidak bisa, akhirnya turun. Percobaan lagi, di break lagi 6.470 tidak bisa, turun sampai akhirnya mini crisis 2020 ya terjadi, sempat low turun. Nah, sekarang percobaan lagi nih. Kemarin ya 6.470, kita lihat zoom in sedikit. IHSG kenapa resistance ini menjadi level kunci ya? Ini lihat nih ada 3 kali percobaan ya. Ini 1, 2, 3, ada 3 candlestick ya. Dua-duanya bikin upper shadow. Artinya apa? Dia mencoba untuk tembus di 6.470 cuman tidak bisa bertahan, alias tidak bisa close di 6.470 plus. Akhirnya yang terjadi dia turun dulu. Kalau turun dulu itu artinya orang jualan. Jadi slow down dulu ya kan. Kita cari buyer line yang mampu mendorong indeks sampai di atas 6.470. Jadi menurut Ponsel Capital penurunan indeks ya akan mencapai ke level koreksinya di 6.160 hingga 6.200 ya, karena di situ ada gap dan ada EMA 20 kebetulan, EMA 20 6173 ya. Jadi kemungkinan akan koreksi ke sana dan akan konsolidasi lama sebelum menguji resistance-nya lagi. Apalagi January effect udah mau selesai nih. Kalau kita lihat seasonal IHSG juga di Februari dan Maret mix ya, antara upside dan downside-nya itu 50-50. Jadi tidak terlalu dominan antara bull dan bear. Jadi kita udah bisa forecast ya IHSG akan menuju ke 6.160 6.200. Koreksinya ke situ, tutup gap dulu untuk melanjutkan kenaikan yang lebih dahsyat lagi. Jadi kalau misalnya kalian trading, kalian bisa udah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kalian investing, kalian juga udah tahu. Kira-kira kita hanya memberikan gambaran indeks saja. Jadi fokus ke saham masing-masing ya. Oke, itu terkait IHSG ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya saham pilihan. Pertama kita bahas Kimia Farma atau KF. Oke, KF perdagangan kemarin ARB yang ketiga ya. Nah, ini banyak yang tanya, Min, kok presiden divaksin, beritanya di mana-mana tapi sahamnya auto reject bawah gitu. 3 hari berturut-turut 7%. Kalian tuh beruntung ya kalau auto reject atas tuh nggak dibatasin. Jadi kalau trader-trader lama itu auto reject bawahnya tuh dilepas juga sama bursa. Sekarang dibatasin 7% doang. Ya, jadi auto reject bawah 7% sehari itu kayak masih geli-geli lah, kayak koreksi biasa aja. Jadi kalau misalnya kalian punya barang ini ya, sabar dulu, kita lihat dulu ya, kita dengar analisisnya. Kita pertama lihat volume ya. Volume koreksinya 3 hari kemarin ini itu cenderung kecil-kecil ya. Ini agak tinggi di auto reject bawah pertama, cuman yang hari kedua dan hari ketiganya cenderung kecil, bahkan kita bilang tuh kecil banget. Oke, artinya apa? Koreksinya tidak serius. Kalau volumenya kecil artinya apa? Banyak orang yang sudah profit masih hold. Dia nggak masang order sell ya. Jadi mereka masih hold barangnya. Entah apa alasannya, mungkin menurut dia masih bisa naik. Jadi kita tuh harus analisis yang punya lot banyak. Alias bisa kita katakan ya bandar lah.
atau semi bandar ya, karena mereka punya lot banyak, punya bisa kapan aja jualan, tapi yang terjadi volumenya kecil-kecil, jadi koreksinya nggak serius ya. Jadi bisa tahan napas dulu ya buat yang punya barang retail yang mau exit ya. Jadi apa namanya, nggak perlu takut karena volume koreksinya kecil. Kalau lihat MACD juga masih, walaupun mengarahnya dead cross ke bawah mau motong, cuman masih agak jauh lah, karena kan MACD lagging ya, lagging indicator. Jadi mungkin perlu 2 sampai 3 hari ketika dia dead cross. Oke. Koreksinya mungkin baru terjadi ya. Terus kalau kita lihat momentum RSI, sebenarnya dia sempat overbought ya di atas 70 di tanggal 12 ya, ketika dia breakout di spike naik banyak ya, dan tutup di 6.300, lanjut lagi tapi nggak kuat, bikin upper shadow. Itu dia sempat overbought, jadi wajar orang-orang jualan nih sekarang. Tapi sekarang RSI sudah mengarah ke 59, netral ya, tidak oversold, tidak overbought. Jadi kalau kita lihat orang-orang tuh cenderung hold, dia menghindari perdagangan di KF, jadi nggak beli nggak jual gitu, jadi banyak yang hold aja, makanya volumenya kecil-kecil. Kalau kita lihat supportnya di berapa Min? Oke, support pertama di 5.470, karena ini adalah upper shadow yang gagal ditembus ya. Upper shadow gagal ditembus tanggal 8 Desember ketika dia mencoba spike tapi tidak kuat, tutupnya di sini ya, nggak tutup di atas ini. Terus dia koreksi dulu, konsolidasi, spike lagi, terus agak naik dikit, koreksi lagi, spike lagi, sampai breakout. Nah, jadi ini resistance namanya. Tapi karena sudah ditembus, maka resistance ini jadi support. Makanya saya bikin supportnya 5.470, persis upper shadow yang tidak bisa ditembus ya. Oke, terus support kedua itu sama ya, gengs. Jadi ini yang awalnya resistance, ini menjadi support. Ini coba lihat, udah 3 kali ditembus, mau ditembus, cuman gagal. Nah, akhirnya ini bisa ditembus ya. Akhirnya yang tadinya resistance jadi support. Supportnya berarti di 4.500 nih upper shadow-nya. Maka cara bacanya, kalau misalnya support 1 ditembus, maka kemungkinan KF akan konsolidasi lama di sini. Konsolidasi lama dan akan menuju ke area kotak biru ini, karena di sini ada gap ya. Cuman kita nggak tahu kapan, tapi kita lihat aja nanti perdagangan KF apakah ARB lagi atau enggak. Semoga aja enggak ya, dan dipertahankan support satunya. Kalau support satunya ditembus, kemungkinan mereka KF akan konsol, dan dengan range support 2-nya tuh 4.500, dan konsol di area box merah yang saya bikin tuh di 4.500 dan 5.400. Karena saham ini cukup agresif, jadi box konsolidasinya juga cukup panjang ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ya konsolidasi seperti ini yang saya maksud ya. Jadi mencari siapa yang dominan dan akan menentukan arah KF ya, antara bull atau bear ya, pasukan bull atau bear. Kita lihat. Nah, kira-kira seperti ini yang namanya konsolidasi. Jadi memang agak membosankan pergerakannya. Kalau berhasil ditembus, maka akan rally dia kayak gini ya. Jadi wajar ya, karena KF ini udah naik banyak spike ya, maka dia konsolidasi dulu, menentukan arah pergerakan ya, siapa yang dominan. Oke. Dan kalau kita analisis juga sebenarnya ini masih uptrend yang gampang. Cara cari tahunya itu, asalkan EMA 5 masih di atas EMA 20, itu dia masih uptrend, bahkan di atas 60, bahkan di atas 200. Nah, artinya apa? Exponential moving average-nya tuh nggak bertumpuk-tumpuk, jadi dia rapih. Yang kecil selalu di atas yang besar, di atas yang besar. Itu artinya masih uptrend sahamnya. Tapi kalian mulai harus waspada kalau yang kecil udah mulai motong yang besar. Kayak misalnya EMA 20-nya lebih tinggi daripada EMA 5. Artinya apa? Sahamnya pergerakannya selama 5 hari berturut-turut turun. Jadinya moving average-nya turun juga. Nah, koreksi terus. Makanya itu kita bisa bilang sudah mulai aroma downtrend ya. Udah mulai downtrend. Jadi itu yang harus diperhatikan. Oke. Lanjut lagi, saham Indofarma. Sama seperti temennya KF ya. Jadi gagal menembus resist 7360 ya. Di sini juga udah all time high deh. Jadinya sky is the limit gitu kan.
Ya, jadi dia ARB juga 3 kali, tapi di sini ada gap 6.321. Ada gap 6.321, kemungkinan bisa pullbacknya ke sini kalau misalnya mantul dari support. Jadi sekarang ini emang pergerakan KF dan INAF masih mencari support ya. Jadi sebelum dia lanjut naik lagi atau terus-terusan turun, dia cari support dulu. Nah, kita udah bikin supportnya pertama di 5.260 dan support keduanya 4.520. Kalau misalnya 5.260 dipertahankan, kemungkinan akan pullback ke sini ya, ke 6.100, 6.200 ya. Dan berapa nih? 64, 6.200, 6.200, 6.440 karena ada gap di sana. Tapi kalau misalnya support satunya ditembus, mengarahnya ke support 2. Kalau support 2-nya dipertahankan alias ada pantulan rebound kayak gini, nih koreksi sudah rebound ya, bagus, berarti support 2 dipertahankan. Kalau kita lihat EMA 5, EMA 20 itu masih bagus, masih di atas, masih di atas, masih di atas, masih di atas semua, posisinya masih uptrend berarti. Kalau kita cek volume koreksinya juga tipis-tipis ya, jadi orang masih banyak yang hold barangnya. Kalau kita lihat MACD juga, MACD masih bagus ya, masih garis biru belum motong merah walaupun mengarahnya dead cross, tapi masih ada tempo berapa hari lagi sampai dia beneran koreksi. Kalau kita lihat momentum RSI juga mengarah netral setelah overbought tadi ya, orang udah jualan jadinya sudah tidak jenuh beli lagi, kemungkinan ada tekanan beli kalau misalnya supportnya dipertahankan. Kira-kira seperti itu untuk INAF. Oke, lanjut saham terakhir yaitu BRIS atau Bank BRI Syariah ya. Nah, kalau kita lihat BRIS ini, jujur Poncap lebih senang dengan pergerakan kenaikan saham BRIS ya, karena lebih rapih gitu loh. Jadi dia lebih sehat ketika dia udah rally panjang, koreksi dulu, konsolidasi, rally lagi, konsolidasi, rally lagi, konsolidasi ya. Jadi lebih rapih. Nah, sebenarnya koreksi 3 hari kemarin itu wajar banget ya, apalagi koreksinya nggak sampai ARB, itu bagus. Kalau kita lihat juga masih uptrend, EMA 5 masih di atas 20, 20 masih di atas 60, 60 masih di atas 200, mengindikasikan uptrend. Tapi yang kalau kalian harus perhatikan, ini jaraknya jauh-jauh ya, karena ini kan bisa jadi dynamic support gitu loh. Ini jauh-jauh, jadi kita pasang support pertama itu di EMA 5 aja. EMA 5-nya 3.530. Jadi yang harus kalian perhatikan, kalau misalnya BRIS sudah tutup di bawah EMA 5, kalian udah mulai harus jual sedikit kalau kalian udah posisi profit ya. Jadi bisa secure profit dulu ya, jangan terlalu greedy karena saham ini udah rally sangat panjang dari 2020 awal bulan 4 ya kan, konsolidasi, bahkan di bulan 7 baru mulai rally ya. Baru cuman berapa? 6 bulan coba dari 300 ke 3.500, coba udah 1000% lebih hanya dalam 6 bulan. Ya, udah berkali-kali disuspend juga. Jadi orang tuh mau keluar ya. Orang tuh kan kalau invest dan trading tuh butuh profit. Jadi ngapain dia hold lama-lama? Pasti mereka jualan. Jadi kuncinya sukses trading jangka pendek atau investing itu, kalian harus berhasil lebih dulu jualan daripada orang-orang ya. Apalagi daripada bandar. Jangan sampai bandar exit. Kalau perlu dia nggak usah exit gitu. Biarnya di holdnya lama-lama, nggak bisa jualan dia. Ya kan? Kalian cabut duluan gitu. Jangan rakus. Udah dapat 20-30% cabut udah. Kayak gitu ya. Jadi level kuncinya support 3.530. Perhatikan untuk BRIS ya. Semoga tidak ditembus. Kalau misalnya dia mantul ya bagus, kemungkinan akan lanjut rally. Targetnya berapa? Ini udah all time high. Jadi ya udahlah, let the profit run aja gitu. Kita susah menentukan target kalau udah all time high begini ya. Nih, coba kita cek candle monthly-nya. Tuh, lihat. Ini saham jarum pentul kayak gini susah kita menentukan targetnya. Targetnya ini aja. Upper shadow ya 3.900 gitu kan. Kalau ditembus ya udah lanjut rally gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah menyimak. Itu dia ulasan saham untuk hari Senin ya. Semoga saham-saham yang kalian pegang selalu profit, dan semoga analisis kita bisa membantu untuk keputusan trading atau investing kalian. Terima kasih.